Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. طه مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمن منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذهب مختتني هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي من شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافي من شيخنا ورب أرواحنا اهدنا والدين من أهل الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد محمد باشر شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai wadhalika ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhalika lima rawa as-saykhani annahu sallallahu alaihi wasallam shalla az-zuhra khamsan wa sajada lis-sahwi ba'da salami wa lima marra min hadithi dhil yadaini wa Muawiyata ibn al-Hakami wastasna min dhalika ma law hawwala al-mutanaffilu dabbatahu anil qiblati sahwan wa raddaha fawran fala yasjudu inda ibni hajarin ma'a anna amdahu mubtilun lakin khaffafa anhu limasyaqqati as-safari ma'a adami taqsirihi wa ma law saha fasajada lis-sahwi thumma saha qabla salamihi fa innahu la yasjudu lis-sahwi is-sujudu sahwi yajburu ma qablahu wa ma fihi wa ma ba'dahu la nafsahu ka'anna zanna sahwan ka'an zanna sahwan fasajada fabana an la sahwa fayasjudu thaniyan lisahwihi bisujudi wala yasjudu lima ay li fi'lin la yubtilu sahwuhu wala amduhu kal iltifati al wahidi wal khatwati wal khatwataini wa in tawalaya wal thalatu
ghairu al-mutawaliyati amdan aw sahwan li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika wa lam yasjud wa amara bihi wa lam ya'mur bis-sujudi lahu kama marra fi syurutis salati illa in qara'a al-fatihata awis surata fi ghairi mahallil qiraati karruku'i wa julusi at-tashahhudi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menyambung keterangan kemarin ya Bu ya. Kalau ada orang yang menambahkan rukun fi'li kelupaan, ibu sholat nambahin ruku tapi kelupaan, bukan sengaja ya Bu ya. Kalau sengaja batal nggak Bu? Batal. Ini ibu menambahkan ruku, menambahkan sujud, menambahkan i'tidal, tapi ibu nggak sengaja ya Bu ya. Tanpa sengaja ibu kelupaan nambahin ruku, nggak sengaja ibu kelupaan nambahin i'tidal, nggak sengaja ibu nambahin duduk di antara dua sujud, tidak sengaja ya Bu ya. Artinya kelupaan kondisinya. Maka ibu nanti sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Wadhalika, hal tersebut di atas keterangannya lima rawas syakhani, karena hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam shalla az-zuhra khamsan, shalla az-zuhra khamsan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat zuhur sampai 5 rakaat. Kelupaan nggak Bu? Kelupaan. Rasulullah pernah sholat zuhur sampai 5 rakaat. Wasajada lis-sahwi ba'da salami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi sebelum beliau melakukan mengucapkan salam. Ya Bu ya. Rasulullah itu pernah sembahyang zuhur sampai 5 rakaat ya Bu ya. Pernah sholat zuhur sampai 5 rakaat. Nah, kemudian Nabi sujud sahwi. Inilah dalil yang diantaranya kita disunnahkan bila menambahkan rukun fi'li namun tidak secara sengaja kelupaan, maka ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya. Walima marra min hadithi dzil yadaini wa Muawiyah bin al-Hakami, dan hadis yang telah lewat dari hadis Dzul Yadain dan Sayyidina Muawiyah bin al-Hakam, sama keterangannya Bu ya. Rasulullah pernah sholat kelupaan, kemudian beliau selesai salam kemudian ditegur, maka beliau langsung sebelumnya melakukan sujud sahwi. Ini merupakan semua dalil-dalil yang menunjukkan bila ibu melakukan hal-hal yang ibu kelupaan, ibu melakukan hal kelupaan, contohnya menambahkan ruku, menambahkan i'tidal, menambahkan sujud, salat ibu batal nggak Bu? Nggak batal ya Bu ya, tapi ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya. Wastasna min dzalika, dan pengarang mengecualikan hal tersebut, malau hawwalal mutanaffilu dabbatahu 'anil kiblati sahwan. Kalau seandainya ada orang yang dia memutarbalikan, orang yang sembahyang sunnah, dia memutarbalikan arah dabbatahu, kendaraannya,
anil kiblati sahwan, dari arah kiblat secara kelupaan, waraddaha fauran, dan dia langsung mengembalikan ke arah kiblat segera. Ibu lagi sembahyang sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya, hanya sholat sunnah dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang diperbolehkan ibu lakukan di dalam kendaraan ya Bu ya. Misalnya ibu naik mobil, ibu biasa sholat sunnah duha, kerjakan Bu dalam mobil ya Bu ya. Kerjakan dalam kereta misalnya, silahkan diperbolehkan. Ingetin ya Bu ya, hanya sholat yang apa Bu? Yang sunnah ya Bu ya. Kalau yang wajib ibu sama sekali tidak dianjurkan. Misalnya ibu di pesawat, ibu di kereta ya Bu ya. Ibu di kereta misalnya, atau ibu di mobil kejebak macet ya Bu ya. Ini arahnya tidak mengarah ke arah kiblat. Sembahyang zuhur, sholat zuhur, waktunya sudah apa Bu? Sudah masuk. Kendaraan sedang jalan, mobil ibu sedang jalan, tidak menghadap ke arah kiblat, maka dalam kondisi yang demikian ibu tidak dianjurkan untuk sholat zuhur di mana Bu? Dalam mobil ya Bu ya. Ini jangan sampai gagal paham ya Bu ya. Yang dianjurkan adalah ibu melakukan sholat yang apa Bu? Yang sunnah. Ingetin ya Bu ya. Nah, bila ada orang yang sholat sunnah dalam kendaraannya dalam mobil, kemudian dia putar balikan kendaraannya tidak menghadap ke arah kiblat, setelah itu dia kembalikan lagi ke arah kiblat, maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fala yasjudu lis-sahwi, maka itu orang tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi inda Ibni Hajarin, menurut al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah. Jelas ya Bu ya. Jadi ibu, agar biar ibu paham banget, salat yang diperbolehkan dikerjakan dalam mobil hanya salat yang apa Bu? Yang sunnah. Ingetin ya Bu ya. Ibu naik kereta ya Bu ya. Masuk salat zuhur waktunya. Ibu salat di mana? Sementara kereta tidak mana Bu? Tidak menghadap ke arah kiblat. Ibu salatnya hanya lihurmatil waktu saja ya Bu ya. Ibu salatnya hanya lihurmatil waktu, hanya menghormati waktu salat yang sudah masuk ya Bu ya. Nah, nanti ibu setelah sampai tujuan, ibu sampai di stasiun atau sampai di hotel atau sampai di penginapan, maka ibu mengqadha salat yang tadi yang ibu kerjakan di kereta bila waktunya sudah apa Bu? Sudah habis. Contohnya misalnya ibu berangkat dari Jakarta ke Surabaya ya Bu ya, misalnya Bu ya. Ibu naik kereta, berangkatnya misalnya subuh, berarti kan ibu zuhur di kereta ya Bu ya, asar di kereta, maghrib di kereta. Nah ini gimana sembahyang ibu wajib hukumnya dikerjakan? Ibu sholat saja tapi lihurmatil waktu. Bagaimana niatnya? Niatnya seperti biasa ibu sholat ya Bu ya. Niatnya kalau zuhur berarti pas ibu ngucapin Allah, hati berbicara usolli fardhoz zuhri ya Bu ya. Kalau asar masuk berarti niatnya usolli fardhal asri. Seperti biasa gerakan-gerakannya. Namun pas nanti ibu sampai di Surabaya, boleh di stasiunnya, boleh di hotel ibu, maka ibu wajib mengqadha salat-salat yang ibu telah kerjakan di mana Bu? Dalam kereta tadi. Paham ya Bu ya? Yang dianjurkan hanya sholat yang sunnah saja ya Bu ya. Sholat yang wajib ibu kerjakan, wajib hukumnya, tapi tidak menggugurkan kewajiban sholat tadi. Paham ya Bu ya? Makanya ibu nanti kalau naik kereta kemana-mana keluar kota,
kondisi ibu ini sudah masuk waktu, misalnya subuh atau masuk zuhur, ibu sholat saja. Sholat ibu niatnya seperti biasa ya Bu ya. Namanya sholat lihurmatil waktu namanya. Sholat menghormati waktu. Niatnya seperti biasa. Seperti biasa jumlah rakaatnya Bu ya. Ibu misalnya pengen qashar boleh. Ibu pengen sempurna juga boleh ya Bu ya. Misalnya zuhur, boleh ibu qashar menjadi 2 rakaat atau sempurna 4 rakaat, silahkan diperbolehkan ya Bu ya. Tapi ingat, nanti sampai tujuan ibu ada kewajiban untuk apa Bu? Mengqadha sholat yang tadi ibu telah mengerjakan dalam kereta tadi. Paham ya Bu ya? Jadi tadi ada orang yang sholat sunnah di kendaraannya, kemudian kendaraannya tidak dihadapkan ke arah kiblat. Setelah demikian tidak menghadap ke arah kiblat, diarahkan lagi ke arah kiblat, maka orang tersebut tidak ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi. Menurut siapa? Inna Ibni Hajarin, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Paham ya Bu ya? Ma'a anna amdahu mubtilun, disertai kalau kesengajaannya batal ya Bu ya. Ada orang sembahyang sunnah dalam kendaraannya, dalam mobil misalnya, pas sembahyang sunnah duha misalnya dalam mobil, tahu-tahu mobilnya tidak menghadap ke arah kiblat secara sengaja ya Bu ya. Secara sengaja yang tadinya mobilnya ke arah kiblat, tahu-tahu tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholat sunnah yang ibu kerjakan langsung dihukumkan batal ya Bu ya. Jadi kalau sengaja-ngaja dialihkan tidak menghadap ke arah kiblat, sholat sunnah yang dikerjakan langsung dihukumkan batal. Tapi kalau tidak sengaja dihukumkan tidak batal dengan catatan langsung dihadapkan kembali kemana? Ke arah kiblat. Paham ya Bu ya? Makanya ibu lagi kejebak macet nih di tol Bu nih. Ya Bu ya, di tol kejebak macet. Sementara sholat zuhur sudah masuk, ini macet total. Ibu nggak bisa bergerak sama sekali atau jalannya pelan. Usaha yang pertama, sekira-kira masih bisa melipir dan sholat di pinggiran jalan, kerjakan ya Bu ya. Tapi kalau nggak bisa, nanti khawatir orang malah jadi apa Bu? Jadi klaksonin ibu gara-gara ibu sembahyang di pinggir jalan, maka sudah ibu sholatnya di dalam mobil ya Bu ya. Zuhur masuk, sholat dalam mobil, niatnya seperti biasa ya Bu. Niatnya usolli fardhu zuhri, selesai sudah niat sholat seperti biasa sampai salam ya Bu ya. Tapi ingat, ntar pas ibu sudah sampai misalnya ada rest area ya Bu ya, atau ibu sampai tujuan tempat yang ibu tuju, maka ibu diwajibkan untuk apa Bu? Mengqadha sholat yang tadi, sholat fardu ibu kerjakan dalam mobil. Paham ya Bu ya? Ini sering banget Bu tuh, orang sering banget kejebak macet, sementara waktu sholat fardu sudah apa Bu? Sudah masuk, ibu sholat saja. Ibu sholat, tapi ingat, ibu sudah mengerti ilmunya. Nanti pas sampai tujuan, ibu wajib mengqadha sholat fardu tersebut. Paham ya Bu ya? Lakin khaffafa anhu, tetapi pengarang rahimahullah meringankan dari orang tersebut, lima syaqqatis safari ma'a adami taqsirihi, karena ada masyaqqat, ada kesulitan safar. Makanya agama memberikan rukhsah Bu. Ibu safar ke Surabaya, ibu safar ke Cirebon, ibu safar keluar Jakarta yang jaraknya sudah mencapai 85 km, ambil rukhsah ya Bu ya. Arti rukhsah apa? Ambil keringanan hukum yang Allah berikan, bahwasanya ibu diperbolehkan untuk mengqashar jamak sholat yang ibu akan kerjakan. Zuhur dengan asar ya Bu ya, ibu qashar jamak, zuhurnya jadi 2 rakaat, asarnya jadi 2 rakaat.
maghrib dengan isya, maghrib 3 rakaat, isya menjadi 2 rakaat. Itu namanya rukhsah, Bu. Ibu ambil rukhsah keringanan hukum yang Allah berikan kepada ibu. Selama ibu sabar, selama 3 hari 3 malam, maka pada hukum agama ibu diperbolehkan untuk mengqashar jamak sholat tersebut. Jelas ya, Bu ya? Ibu ke Surabaya ini misalnya, pas sampai di Bekasi, ibu sudah diperbolehkan qashar jamak ya, Bu ya. Ibu pengen ke Surabaya, keluar dari Jakarta sudah sampai mana, Bu? Bekasi. Zuhur masuk waktunya, ibu melipir ke rest area, ibu cari masjid, ibu berjamaah dengan keluarga ibu, sudah diperbolehkan untuk mengqashar jamak zuhur dengan asar. Jelas ya, Bu ya? Jadi nggak mesti sampai mana, Bu? Sampai Surabaya. Jadi sekalipun belum sampai Surabaya, yang penting arah ibu jaraknya sudah mencapai 85 km atau lebih. Terus yang kedua, yang penting ibu sudah keluar dari Jakarta. Tadi contohnya sampai Bekasi, zuhur sudah apa, Bu? Sudah masuk. Ibu sekeluarga naik mobil, melipir ke rest area, cari masjid, berjamaah dengan keluarga ibu, qashar jamak sholat zuhur dengan apa, Bu? Dengan asar. Paham ya, Bu ya? Tadi masalah yang ibu wajib qadha bila ibu nggak bisa keluar dari mana, Bu? Dari mobil, kejebak macet, nggak ada tempat buat sholat, sudah lakukan sholat yang wajib tadi dalam mobil ibu. Tapi ingat, nanti kalau sudah ada masjid, sudah ada musola, atau sampai tujuan, sholat yang tadi yang ibu kerjakan dalam mobil itu semuanya wajib untuk diamalkan, Bu, diqadha seluruhnya. Paham ya, Bu ya? Wa ma law saha fasajada lis-sahwi, dan sesuatu yang kelupaan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Thumma saha qabla salamihi, kemudian dia lupa sebelum salamnya. Fa innahu la yasjudu lis-sahwi, maka sesungguhnya tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi. Kenapa demikian? Is-sujudus sahwi yajburu ma qablahu wa ma fihi wa ma ba'dahu la nafsahu. Karena sujud sahwi itu dia menambal sesuatu yang sebelumnya yang ada padanya dan setelahnya, bukan menambal sujud sahwi itu sendiri. Ka'an zanna sahwan fasajada, seperti ada orang yang dia zon, menduga dirinya kelupaan, kemudian dia sujud. Fabana an la sahwa, ternyata dia nggak kelupaan. Fayasjudu tsaniyan li sahwihi bisujudi, maka dia disunnahkan sujud untuk yang kedua kalinya karena kelupaannya dengan melakukan sujud sahwi tadi. Jelas ya, Bu ya? Artinya alhasil, bila mana ibu kelupaan menambahkan rukun fi'li ya, Bu ya, ibu menambahkan kelupaan rukun fi'li, menambahkan ruku, menambahkan i'tidal, menambahkan sujud, menambahkan duduk di antara dua sujud, ibu kelupaan, maka ibu disunnahkan sebelum ibu salam untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya, Bu ya? Wala yasjudu lima ayli fi'lin la yubtilu sahwuhu wala amduhu. Tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi kerjaan yang tidak membatalkan kesengajaannya dan kelupaannya. Sengaja nggak batal, lupa juga nggak batal. Contohnya apa? Kal iltifatil wahidi, seperti sekali nengok. Ibu nengok selagi semayang, Bu, sekali doang, nggak batal ya, Bu ya. Mau kelupaan, mau sengaja, hukumnya tidak apa, Bu? Tidak batal. Misalnya, ibu lagi sholat zuhur, ada yang manggil ibu, ya, Bu ya. Ibu langsung apa, Bu?
langsung nengok sekali tadi itu sengaja dan kelupaannya tidak membuat sholat ibu menjadi batal. Paham ya Bu ya? Jadi sekali nengok itu sengaja dan kelupaannya tidak membatalkan sholat. Bila ibu kerjakan, ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Wal khatwati wal khatwataini wa intawalaya. Satu langkah atau dua langkah, sekalipun dua langkah tadi berturut-turut ibu melangkah. Ibu dari saf yang 3, ibu maju ke saf yang kedua, melangkah sekali atau melangkah 2 kali berturut-turut. Mau melangkahnya sengaja atau kelupaan, maka tidak membatalkan sholat ibu. Paham ya Bu ya? Pas ibu lagi sembahyang asar misalnya, saf yang depan kosong ya Bu ya, orang yang ada di saf depan ibu dia batal, dia keluar, ibu di belakangnya, ibu langsung apa Bu? Langsung maju. Mau majunya ibu sengaja atau kelupaan dengan sekali langkah atau 2 kali langkah, maka sholat ibu dihukumkan tidak apa Bu? Tidak batal, dan ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Saf depan kosong, ibu di saf yang ketiga, ibu maka dianjurkan untuk mengisi saf yang depan yang kosong tadi. Ibu melangkah 1 langkah berhenti, atau 2 langkah berhenti, sengaja atau kelupaan melangkah 1 atau 2 langkah tadi dihukumkan tidak membatalkan sholat yang sedang ibu kerjakan, dan ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Jadi menengok sekali nggak bikin batal sholat ibu, sengaja atau kelupaan, atau sekali melangkah, 2 kali melangkah, sengaja kelupaannya pun sama, tidak membatalkan sholat yang sedang ibu kerjakan. Makanya ibu kalau ada saf yang kosong, ibu disunnahkan buat apa Bu? Buat ngisinya Bu. Tapi ada caranya Bu ya. Caranya melangkah 1 berhenti, atau melangkah 2 apa Bu? Berhenti. Mau sengaja mau kelupaan tidak membatalkan sholat ibu, dan tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Wa tsalasi ghairil mutawaliyati amdan an sahwan, dan 3 kali tapi nggak berturut-turut, sengaja atau kelupaan, tidak membatalkan sholat yang sedang ibu kerjakan ya Bu ya. Ibu melangkah 3 kali tapi nggak apa Bu? Berturut-turut. Ibu melangkah 1, 2 berhenti, sekali lagi 3, tidak berturut-turut, mau sengaja atau kelupaan, maka sholat yang sedang ibu kerjakan dihukumkan tidak batal, dan ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Jadi menengok sekali, melangkah sekali, melangkah 2 kali, atau 3 kali tidak berturut-turut dihukumkan tidak membatalkan sholat ibu, dan ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa demikian? Tidak disunnahkan untuk sujud sahwi, li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika wa lam yasjud wa amara bih. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tadi dan Nabi tidak sujud. Nabi pernah nengok sekali dalam sholat ya Bu ya. Nabi pernah melangkah sekali atau 2 kali dalam sholat, dan Nabi tidak melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Jadi menengok sekali, sengaja kelupaan, tidak membatalkan sholat ibu, dan tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Melangkah sekali, melangkah 2 kali, sekalipun berturut-turut, maka juga sama, tidak membatalkan sholat ibu, dan tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi.
Walam ya'mur bisujudi lahu kama marra fi syurutis shalah, dan tidak memerintahkan untuk sujud sahwi sebabnya sebagai telah lewat pada syarat-syarat salat. Wallahu a'lam bissawab. Tandain besok insyaallah illa in qara'al fatihata awis surata. Dan depan insyaallah hadis ya Bu ya, kitab Irsyadul Ibad ya Bu ya. Jadi besok insyaallah kitab hadis Irsyadul Ibad, kemudian minggu depannya sama, nanti akan datang boleh baru kita baca kitab Busrul Karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna bi annana أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.